Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Monik Anuputra. Tadi saya sempat diam, merenung, karena saya nyoba main drama sedikit. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang diam. Namun tidak sembarang diam. Diam adalah sebuah keajaiban. Pasti di antara kita pernah ada yang dihina, direndahkan oleh orang, baik di dunia nyata atau di dunia maya. Gimana rasanya? Sakit, perih, apalagi di-share ke publik. Maka seakan-akan kita sudah gak punya muka, harga diri kita udah hancur. Rasa-rasanya sangat manusiawi kalau kita kepingin ngebales orang itu, kepingin mencaci maki atau melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, yaitu menghina, menghardik dan lain sebagainya. Tapi jika kita melakukan hal itu, justru menjadikan kita adalah insan yang biasa. Tentu saja kalau kita inginnya, kalau saya misalkan saya punya moto, hidup sekali, jangan pernah jadi orang biasa. Artinya adalah pasti kita ingin dong, kita pengen dong, ultimate goal kita adalah menjadi orang yang luar biasa di mata Allah. Saya punya caranya. Caranya gampang, tapi sulit. Sepertinya gampang, tapi sulit. Kenapa gampang? Karena cukup kita hanya melakukan hal yang remeh-temeh, yaitu diam. Kenapa sulit? Nanti kita akan bicara kenapa sulitnya. Ketika kita dihina oleh orang, dicaci maki oleh orang, direndahkan oleh orang, bisakah kita diam? Diam 1000 bahasa. Bukan lalu diam lalu mengata-ngatai di dalam hati, diam lalu mendoakan yang jelek-jelek, tapi diam dalam arti yang sebenarnya. Diam dan tetap mendoakan orang itu. Kalaupun tidak bisa, ya sudah, cukup diam saja. Tidak perlu melakukan pembalasan apapun. Seperti Rasulullah pernah bersabda, barang siapa bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga sesuatu yang ada di antara dua janggutnya, dua kakinya, kuberikan kepadanya jaminan masuk surga. Sungguh Rasulullah sangat menghindari adanya perdebatan, terutama dalam keluarga. Sebagaimana kita tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anhu adalah istri yang paling pencemburu di antara istri-istri yang lain. Beliau sering ngambek, sering ngomel, karena hanya masalah cemburu. Apabila itu terjadi, maka yang dilakukan oleh Rasulullah adalah diam, hanya tersenyum. Ketika udah selesai ngomelnya, maka biasanya Rasulullah akan mengatakan, sudah wahai Aisyah, lalu apa yang kau inginkan atas diriku? Ketika mengucapkan itu, sama sekali tidak ada gurat kemarahan dari Rasulullah terhadap Aisyah radhiyallahu anhu. Rasulullah juga pernah bersabda, hendaklah engkau lebih banyak diam, sebab diam dapat menyingkirkan setan dan menolongmu terhadap urusan agamamu. Allah memperingatkan bahwa terdapat malaikat yang mencatat setiap ucapan manusia, baik yang baik maupun yang buruk.
Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Qaf ayat 18 yang kira-kira bunyinya adalah ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yang artinya adalah tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Masih dalam firman Allah, yaitu dalam surat Maryam ayat 10 dan ayat 11. Qala robbij'al liya ayah qala ayatuka ala tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Pada saat itu Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku satu tanda." Maka Allah berfirman, "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat." Dan pada ayat selanjutnya, ayat 11, dikatakan, "Fakharaja ala qaumihi minal mihrobi fa'auha ilaihim ansabbihu bukroto wa asyiya." Yang artinya, maka ia keluar, sang Zakaria tadi keluar dari mihrab menuju kaumnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, "Hendaklah kamu bertasbih di waktu pagi dan petang." Nah, dari 2 ayat tadi jelas bahwa Rasulullah dan Allah pun memerintahkan lebih baik kita diam, karena diam adalah satu jawaban, satu pendewasaan diri, pencerminan iman seseorang. Karena apa yang keluar dari mulut kita, apa yang kita lakukan merupakan pencerminan dari kedewasaan iman seseorang. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq, saat itu dia bertemu atau mengadakan pertemuan dengan kaum Bani Israel. Pada saat itu kaum Bani Israel menghujat habis-habisan, menghina Rasulullah dan dirinya. Pada tahap pertama, Abu Bakar tetap diam. Selanjutnya tetap dihujat, dia tetap diam. Namun pada suatu waktu dia sudah gak kuat lagi nih. Pada saat Abu Bakar masih diam, Rasulullah tersenyum sambil melihat Abu Bakar. Lalu karena si Bani Israel terus mencecar, terus mencecar, emosi Abu Bakar memuncak, marahlah dia. Ganti di caci maki itu Bani Israel. Tepat pada saat itu Rasulullah tidak lagi tersenyum, hilang sudah senyum beliau dari bibirnya. Segera berdiri dan meninggalkan Abu Bakar. Abu Bakar bingung, loh kok Rasulullah pergi? Serta-merta dia bangkit dan kemudian dia mengejar Rasulullah sambil bertanya keheranan, "Ya Rasulullah, tadi pada waktu saya diam, kita dihina-hina oleh Bani Israel, engkau tersenyum. Tapi kenapa ketika saya mulai membelamu habis-habisan, dengan balik membalas mereka, engkau justru meninggalkan aku ya Rasul?" Maka di luar dugaan, Rasulullah berkata, "Wahai Abu Bakar, tahukah kau bahwa ketika engkau tadi mampu diam, bersabar, mendengarkan mereka tanpa membalas, sebenarnya kenapa aku tersenyum? Karena di sekitarmu penuh dengan malaikat. Banyak sekali malaikat yang mendoakanmu. Mereka mendoakan
Berilah kesabaran kepada Abu Bakar. Semua doa terbaik dipanjatkan oleh para malaikat kepada Allah. Tapi ketika engkau mulai marah, kenapa senyumku hilang dari wajahku dan aku beranjak pergi darimu? Karena sungguh, wahai Abu Bakar, di sekitarmu tidak ada lagi malaikat. Malaikat telah pergi meninggalkanmu, berganti oleh setan. Maka untuk apa aku ada di antara setan? Maka itulah kenapa aku pergi meninggalkan. Nah, para saudaraku, dari cerita tadi, marilah kita sama-sama belajar untuk menutup mulut, diam. Apapun yang sedang kita alami, entah itu sedih, entah itu marah dan lain sebagainya, katupkan mulut kita, diam. Tidak usah membalas, karena biarkanlah Allah yang bekerja. Yang penting kita bisa diam, supaya kita tidak terbakar emosi. Apa yang harus kita lakukan? Tips untuk saudara atau saudaraku, tetap lantunkan zikir ini di dalam hati, dalam diammu. Terus, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntum minadz dzalimin. Ucapkan itu terus. Insya Allah hati kita akan tetap terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa bertemu dengan topik-topik yang lebih menyenangkan. Jangan lupa share ke teman-teman Anda, like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.